puji syukur pada kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga ditakdirkan untuk bertemu di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Sehubungan dengan kita yang sudah memasuki tahun ajaran baru 2023-2024, seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat ini pemerintah menghimbau agar sekolah-sekolah sudah diharuskan untuk menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Susunan acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara pokok atau pemaparan materi, yang kelima penutup dan doa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang mana sebelumnya kita sudah dari tanggal 5 itu ya, rapat dulu sebelum kenaikan kelas, sudah diberitahu Pak, asalnya mau kenaikan Juli, tapi belum terlaksana. Nah, alhamdulillah saya bangga ya, hari ini bisa melaksanakan. Kalau orang lain mungkin sudah bulan-bulan yang lalu bisa melaksanakan, tapi Pak, hari ini kita belum melaksanakan. Bapak Ibu, terutama kepada teman pembina, juga ke Pak Adikatan, Ibu Nopi, ini yang hadir hari ini kurang lebih 32 orang, Pak. Hanya mungkin antara dengan guru. Yang tidak hadir itu Pak agak, ya, kemudian beliau masih di tanah suci ya kebetulan. Kemudian Pak pengawas pembinaan kita sebagai narasumber, kemudian Ibu Nopi dengan Pak Tatang ya, itu nanti yang akan memberikan sosialisasi tentang guru penggerak. Jadi saya seluas-luasnya Pak Mangga, Ibu Nopi sama Pak Tatang memberikan motivasi kepada rekan-rekan saya Pak di sini. Karena di sini belum ada yang jadi guru penggerak Bu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Ibu dengan Pak Tatang akan memberikan motivasi kepada semuanya ya, kepada kita semuanya. Itu ya. Nanti berbagi pengalaman aja Pak, ceritakan semuanya. Waktu selalu untuk Bapak dengan Ibu. Ya, ceritakan semuanya pengalaman Bapak tentang guru penggerak, gitu ya. Biar nanti yang lain yang guru-guru yang ada di sini termotivasi Pak. Mudah-mudahan ya tahun depan bisa lah ya kalau di sini. Di sini banyak Pak berpotensi. Ya, ada Pak Asep, Bu Ai, Bu Oma, kemudian juga Pak
Tugas unit kerja yang sekarang ada di SD Muhammad Jaya. Saya adalah guru penggerak angkatan 3 angkatan pertama di Kabupaten Subang, dan alhamdulillah saya sekarang ditugaskan oleh BPGP Balai Besar Guru Penggerak Jabar sebagai pengajar praktik. Ya, saya ditugaskan nanti bulan Agustus nanti untuk menjadi pendamping guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah, yang sekitar di Kabupaten Subang ada 24 guru yang sudah lolos ditugaskan oleh Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Mudah-mudahan untuk SMP 2 akan masuk di angkatan 10 yang nanti pengajar praktiknya angkatan 9. Mungkin itu perkenalan dari saya. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu dan tempat, kami silakan Ibu Novi untuk memaparkan gimana cara mendaftar guru penggerak yang baik. Terima kasih. Waktu dan tempat kami silakan. Atau baru 1 tahun tepatnya Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mengajar di SDN Samudra Jaya dari tahun 2006. Berawal itu saya tadinya honor di Sukadana selama 3 bulan, kemudian ada pengangkatan, saya ikut umum, alhamdulillah lolos murni. Hanya 3 bulan saya menghonor, dan sampai tahun 2022 saya menjadi guru dan akhirnya ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah. Sebelumnya Bapak dan Ibu, kepala sekolah saya bukan dari guru penggerak, murni kepala sekolah. Nanti saya akan bercerita pengalaman sebelum kita ke sana. Saya akan memaparkan bagaimana sih pendaftaran tentang CGP. Bapak dan Ibu, perkenalkan kami ada 7, satu tim itu di Kecamatan Danakan. Terlihat ya Bapak dan Ibu, ada 7 di Kecamatan Danakan. Pada angkatan 3, yaitu merupakan angkatan pertama di Subang, angkatan 3 nasional, angkatan pertama di Subang, yang lulus menjadi GP hanya 3 orang. Dari TK yaitu Bu Nur, kemudian Bu Nur yang dari SD-nya saya, dan dari SMP-nya Pak Didi, hanya 3 orang di angkatan 3. Kemudian ada di angkatan 6 sama 3 orang. Dari TK-nya tidak ada Bapak dan Ibu, dari SD, SMP, dan SMA. Nah, ini Bapak dan Ibu kriteria calon guru penggerak angkatan 10 secara umum. Yang pertama, guru PNS maupun non PNS, baik sekolah negeri maupun swasta. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah banyak yang PNS ya. Alhamdulillah. Yang P3K sudah banyak. Sudah, alhamdulillah. Nah, itu Bapak dan Ibu kejar ya, biar mendapat golden ticket. Itu lumayan. Kemudian kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah atau NKRS berstatus definitif dari PNS maupun non PNS dan sekolah negeri maupun swasta. Dan berikutnya memiliki akun belajar di Dapodik. Bapak dan Ibu udah punya akun semua ya? Alhamdulillah. Nanti buka-buka dan daftar ya Bapak dan Ibu, buka akunnya, buka SIM-PKB-nya. Sejam ya Pak? Sejam ya? Sejam. Duduk. Kalau pengalaman pribadi, kalau pengalamannya dapat dari orang, belum nanyanya, belum olah katanya, belum dituangkan di isainya, itu lama. Tetapi kalau lebih fokus ke pengalaman pribadi Bapak dan Ibu, itu akan guluyur, kata kitanya mah, cepet gitu, 1 jam juga insya Allah selesai. Ini informasi rekrutmennya dari tanggal 17 Juni sampai 17 Juli. Bapak dan Ibu sudah dengar kan sebelumnya ya, CGP apa sih, CGP itu seperti apa sih, Cigana Riwah tidak. Nah ya, yang keduanya adanya registrasi dan pendaftaran 17 Juli sampai 4 Agustus. Kita masih punya waktu 3 hari. Pulang dari sini Bapak dan Ibu buka SIM-PKB, daftar. Boleh kok bareng-bareng ya Pak Haji ya? Boleh. Besok daftar semuanya di sini bareng-bareng. Sekarang pulang sekolah daftar bareng-bareng boleh. Yang kemudian unggah berkas dan pengisian
desain pada SIM PKB. Apa yang diunggah Bapak dan Ibu? KTP, foto, melengkapi CV dulu, CV terus unggah berkas ada KTP, foto, SKBM, terus RPP, apalagi Pak? Oh ya udah, KTP, foto, SIM PKB, SIM SKBM, RPP ya. Udah ya. Dan kemudian alur berikutnya verifikasi, validasi dan penilaian berkas oleh tim dari pusat dan pengumuman tahap 1 keluar di SIM PKB. Ketika tahap 1 Bapak dan Ibu dinyatakan lolos, tahap 2-nya kemudian Bapak dan Ibu melakukan praktek daring hanya 10 menit. Bapak dan Ibu membuat RPP-nya hanya 10 menit dan Bapak dan Ibu tuh mengajar tidak ada muridnya. Jadi mengajar. Kami itu tahun 2020 dulu pernah ikut program pembelajaran kopi guru belajar. Kalau dulu kalau nggak salah tahun 2020 itu ada. Begitu istri saya, Pak mau ikut enggak untuk guru penggerak? Saya bilang enggak. Jangan-jangan nanti pusing Bapak dan Ibu. Begitu. Tatkala teman-teman dari guru IPA kemudian yang lainnya itu selalu mengupload sesuatu hasil dari proses pembelajaran, kok kayaknya mengasihkan gitu Pak. Ya, karena kalau seandainya menurut informasi dari orang lain, pasti yang ada mindset kita itu pusing. Ya. Nah, begitu angkatan 6 saya mencoba, dengan istri saya juga mencoba Bapak dan Ibu. Cuman istri saya belum sampai ke mau tahap 2 pengumuman tidak lulus. Nah, saya lulus. Dicoba ya, apakah benar enggak sepusing teman-teman waktu zaman dulu 9 bulan. Nah, begitu dimasuk ke dalam program guru penggerak tersebut ya. Alhamdulillah tahun kemarin itu saya masuk ini kan bulan Agustus. Kalau sekarang saya daftar saya udah merah Pak Bu. Karena umurnya udah 51 tahun sekarang ya Pak Nasihin. Kalau masuk masih muda ya Pak. Kalau saya udah 51 tahun, alhamdulillah ini merupakan suatu keberkahan buat saya. Tapi bukan berarti guru penggerak ini lebih dari yang lain, bukan Pak Bu ya. Artinya hanya mendapatkan sesuatu pengalaman dari rekan-rekan yang lain juga Pak Bu. Kenapa apa yang disampaikan oleh Bu Novi itu di dalam program guru penggerak itu tidak hanya jenjang SMP dan waktu dulu kan belajarnya MGMP IPA saja dulu saya ya. Nah ternyata pada saat di program guru penggerak itu ada tingkat SD, RTK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah kita akan belajar Pak Bu pengalaman teman-teman yang di atas kita SMA dan SMK. Yang telah berbagi pengalaman. Ini dari beberapa sekolah yang saya tanya pada waktu pendaftaran CGP dan tidak lulus. Katanya mereka kesulitan itu dalam pengisian essay. Nah ini barangkali tadi belum tersentuh ya. Mohon dijelaskan pengisian itu kira-kira seperti apa supaya lebih mudah lagi. Terima kasih. Baru satu pertanyaan. Kami Bapak, ya, bagaimana teknisnya di sekolah-sekolah itu kan banyak kendala tatkala kita mengisi jawaban di esai. Dulu pernah saya tadinya mah kan nggak tahu waktu ya, begitu SIM PKB dibuka, kemudian ngisi langsung di sana. Ternyata begitu lama, itu waktunya udah habis dan itu akan mempersulit kita karena tidak di save secara langsung. Nah teknisnya adalah Bapak dan Ibu, tatkala kita masuk ke sana kemudian ada soal-soal, ya ini mah rahasia ya, rahasia sebenarnya ya. Di copy Bapak dan Ibu soalnya, di copy, kemudian dimasukkan ke Word pertanyaan tersebut. Kemudian kita ngejawabnya langsung di Word-nya Bapak dan Ibu. Jangan sekali-kali kita menjawab langsung di Google ya jawaban orang lain, kemudian kita copy langsung masukkan ke sana dan itu akan terdetek nantinya Bapak dan Ibu. Kita ketik aja di Word ya. Nah pertanyaannya di copy, klik di sini kemudian dijawab.
Kemudian di sana itu kan harus ada karakter, banyaknya karakter. Nah, bagaimana cara melihat banyaknya karakter ya? Nah, ini caranya Bapak dan Ibu ya, bisa kalau seandainya kita mengetik itu kan udah berapa banyak sih katanya begitu ya. Nah, di Word itu bisa diambil ya. Misalkan tulisan Bapak dan Ibu ada, nah kita blok di sini, kemudian ada review dan ada word count. Nah, ini adalah bisa dilihat tentang banyaknya spasi dan ini. Nah, ini yang akan kita masukkan. Ada batas minimalnya di situ tuh, karakter sekian 500, 250 dari pertama sedikit kesananya agak banyak gitu. Ya, bahasa kita mah muter-muter juga nggak masalah bakunya. Daripada misalkan bahasa orang lain bagus tapi kan tidak nyambung nanti pada saat wawancara. Justru ini yang akan kita kejebak. Kalau pengalaman kita, contoh misalkan Pak Ian pernah menjadi ketua MGMP di matematika tingkat komisariat misalkan. Pengalaman itu kita ceritakan. Termasuk saya dulu begitu, Pak. Ya. Misalkan ada yang menjadi instruktur kabupaten kemarin waktu zaman tahun berapa itu. Bisa sampaikan di situ, Pak, pengalaman organisasi, kemudian ada masalah di sekolah atau di masyarakat, kita bisa kemukakan di sana, Pak. Ya, biasanya ada masalah, ada solusi, ya solusinya seperti apa, dan yang terakhir adalah hasil dari itu nanti disampaikan kepada Ibu. Ngarang Di masalah karena itu akan dari Subang juga ditugaskannya. Misalkan untuk kelompok kita, kalau CGP itu nanti kan ada PP, Pak. Jadi PP yang datang ke sini. Kalau untuk kolaborasi itu ada ruang kolaborasi antara CGP yang lain dan fasilitator. Terus ada ruang elaborasi. Semua CGP dari semua kabupaten dengan instruktur. Jadi Bapak nggak usah, kalau saya tadinya dari Subang pindah ke sini, nggak kan nanti ada sekolah yang Bapak tugaskan di sini kan tugasnya. Nggak jadi masalah untuk tempat, untuk sekolah Bapak tinggal daftar aja. Toh sistem yang nanti yang akan rolling gitu, seperti itu. Daftar aja. Dan yang ketiga, Bapak bagaimana sih kalau misalkan di tahap 1 kita tidak lolos, apakah berkasnya masih bisa dipakai di pendaftaran berikutnya, seperti itu ya intinya. Untuk berkas apa saja sih? KTP, terus surat izin dari atasan, mungkin yang diganti itu ya Pak, surat izin dari atasan karena tanggalnya kan harus update. Terus RPP, Bapak RPP itu yang penting Bapak bisa menyampaikan, mau kurtilas, terus mau kurikulum merdeka, bebas. Nanti yang penting Bapak bisa meramu sedemikian rupa sehingga asesor itu menilai kalau Bapak udah profesional. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak mematikan langkah Bapak dan Ibu untuk membuat RPP-nya seperti apa. Sok aja buat yang sudah Bapak lakukan, yang pernah Bapak lakukan, bahkan mungkin dengan produk-produknya. Misalkan Bapak sudah membuat apa atau P5 yang sudah pernah dilakukan, boleh. Jadi tidak ada yang pergantian yang signifikan, udah aja buat guluyur aja. Untuk KTP, untuk SKBE mungkin dirubah karena udah terlewat ya 4 tahunnya. Terus untuk RPP sama izin dari atasan. Fakta integritas juga dibuat ya Pak, karena tanda tangannya harus baru lagi. Di atas materai, kemudian di scan dan 2 belanakan tahun ajaran, mau ajaran boleh, mau pelajaran boleh, karena biasanya kita pakai tahun pelajaran, tapi ternyata di tempat nun jauh di sana udah tahun ajaran balik dari bawah. Baiklah, kemudian dimasukkan tahun, logo sekolah, alamat sekolah. Halaman kedua itu adalah halaman identitas sekolah yang memuat nama sekolah, NPSN, alamat sekolah, email, dan tahun. Tahunnya berarti 2023. Ini yang kemarin. Kemudian lembar pengesahan seperti biasa Pak Sep yang sudah. Coba yang kemarin memberikan kurikulum 13, sekarang kurikulum
KOSP. Sama yang menandatangan ada kepala sekolah, ada ketua komite, ada mengetahui kepala dinas. Siapkan bacaan anak yang mau jauh yang beda. Kemudian yang selanjutnya dan itu ada halaman lembar validasi yang menandatangan adalah pengawas. Bacaan anak reki mangga rek saja dapat naon. Oke, kalau abdi ieu filenya dikirim ke pasien supaya pilih lagi pasti pohon sih gitu. Kemudian halaman kata pengantar juga sama, puji syukur bla 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 bla. Diandalkan penyusun tidak harus menggunakan nama, cukup penyusun saja. Kemudian daftar isi juga ini sama. Pembuatan daftar isi dibuat setelah semuanya selesai. Di print baru disesuaikan untuk menentukan halaman. Karena di dalam penilaian itu adalah kesesuaian halaman dengan dokumen. Ya. Mulai dari halaman judul, bla 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 dan seterusnya. Bab 1 pendahuluan ada 2 isinya pasien. Yang pertama adalah analisis karakter sekolah. Yang kedua landasan hukum. Analisis karakter sekolah diterangkan keberadaan sekolah, siswanya, gurunya, TU-nya, lingkungan masyarakatnya. Siswanya kira-kira kita seperti apa? Kemudian yang pertama sekolah dulu, SMP 2 Belanakan berada di wilayah daerah pertanian atau pantura yang dibatasi oleh sebelah baratnya bla bla bla, sebelah timurnya bla bla bla, selatan apa, utara apa. Gurunya hampir semuanya berpendidikan S1 berapa orang, S2 kalau ada mangga, D3 kalau ada mangga. Kemudian mengajar sesuai dengan pendidikan yang diampu. Tenaga kependidikannya terdiri dari S1-nya berapa orang, misalnya TU-nya laporannya ada enggak, pustakawannya ada enggak, terus pendidikannya bagaimana, itu pendidik dan kependidikan. Kemudian anaknya, karakter anaknya sebagai wilayah pantura, karakternya seperti bla 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 bla. Orang tuanya mayoritas mata pencahariannya apa? Kemudian agamanya atau kepercayaannya mayoritas misalnya Islam berapa persen, kalau ada agama kepercayaan yang lain maka masukkan itu. Kemudian sosial budayanya berarti kan ini karakter pertanian atau nelayan, itu sosial budaya masyarakat atau lingkungannya. Kemudian landasan hukumnya itu menyangkut undang-undang, PP, Permen dan keputusan lain yang berkaitan dengan pendidikan. Mulai dari masih ingat Permendikbud nomor 5, Kemendikbud nomor 7, Kemendikbud nomor 16, Kemendikbud nomor 21, kemudian Badan Standar Kurikulum dan Akreditasi nomor 008, Badan Standar Akreditasi Asesmen 009, 008 yang 6.000 itu diganti oleh 033, jumlahnya itu 185 halaman. Itu CP. Ibu harus wayahna ngadownload CP. Sebab syarat kenyieun modul aja harus dari CP. Yang 6.000 itu enggak semua, ke atasnya ada SD, ada PAUD, kemudian ada SMK, SD, SMK, SMA. Yang kita ambil yang SMP saja, yang kita ambil untuk guru khusus mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu kelas 7. Karena kelas 8 dan 9 masih KTSP. Maka keluhan Pak Asep jadi berat. KTSP kan dulu dijieun, KWSP kan kedah tidak jadi 2 mungkin karena randel gitu. Maka ibu bapak mohon bantuannya untuk segera membuat, kalau untuk Kurtilas mulai dari program tahunan sama ya, pembagian efektif dulu program tahunan, kemudian program semester, kemudian sampai dengan RPP. Kalau untuk kelas 7
minggu efektif, program tahunan, program semester, CP, TP, ATP, modul ajar. Seharusnya untuk penentuan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu guru yang sama, misalnya bahasa Indonesia kelas 7, kelas 8, kelas 9 ngariung heula, ngobrol. Materi tentang ini mau diberikan di kelas berapa? Itu kita mempunyai kebebasan karena merdeka. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Ibu dan Bapak, kita lihatnya mana 2023 ya. Jadi ya kita orang-orang analisis dulu analisis alokasi waktu. Ini untuk yang kemarin. Yang sekarang juga tidak jauh beda ya, silakan dibuat ya seperti ini kira-kira. Untuk semester 1 bulan Juni efektifnya ada 2 sampai dengan bulan Desember. Untuk semester 2 silakan dibuat seperti ini sampai dengan bulan Mei Juni. Kira-kira seperti ini. Ini kenapa untuk bahasa Sunda ongko efektif jangan 2 minggu, tapi yang digunakan 1 minggu, karena KPR-nya untuk bahasa Sunda kan cuma 2 jam, yang minggu 1 minggunya lagi kan dipakai kegiatan yang itu ya apa FLS. Jadi tetap untuk KPR-nya hanya 1 minggu. Ya apakah yang kaca ama ya ditutupan Pak? Jendela. Anda ini kan sudah biasa ya? Sudah biasa. Tapi yang lebih mudah tentunya kita ikut MGMP, tinggal ngiron di MGMP, tinggal mental. Nah makanya MGMP kalau ada kegiatan di itu datang kan itu. Ini minggu efektif. Jadi dibuat 2 semester. Kemudian yang selanjutnya setelah ini dibuat, baru pemetaan CP. Nah, jadi materi-materi yang ada dalam konten, dalam elemen, dalam dimensi masukkan ke sini. Kebetulan ini untuk bahasa Sunda, mungkin bahasa Indonesia juga nggak jauh beda. Untuk semester 1 itu hanya 2 materi, hanya dongeng dan deskripsi, teks deskripsi. Tadi pisah-pisah koskil. Di kelas 7 semester 1-nya apa? Ini semester 2-nya sajak dan aksara Sunda. Kemudian di kelas 8 berarti semester 1-nya 2 cerpen dan teks deskripsi. Semester 2-nya gugulitan teh kukuh. Kemudian idiom, pakeman bahasa, gaya bahasa dan lain-lain. Di kelas 9 juga sama. Masuk ke di kelas 9 ada teks sindiran semester 1 dan pidato. Kemudian semester 2-nya kenapa cuma 1? Karena waktunya hanya 3 minggu, ada ujian atau UASB. Ya, jadi cuma 1. Selesai ini, Ibu dan Bapak lanjut lagi kemana? Ke Prota Promes. Kira-kira seperti ini. Promes Prota, dituliskan identitasnya, satuannya, kemudian mata pelajaran, kemudian kelas dan tahun pelajaran. Masukkan rasionalnya ke sini, CP-nya masukkan ke sini,
elemennya juga masukkan ke sini. Nah, sini. Bahasa sekarang tidak lagi 4 keterampilan berbahasa. Sekarang mah sudah menjadi 5 keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, dan memirsa. Jadi tambahnya memirsa. Apa itu memirsa? Menonton, memirsa. Mendengarkan tapi tidak serius. Kalau mendengarkan serius, menyimak. Ya. Kalau mendengarkan tidak serius, itu memirsa, nonton. Mendengarkan, melihat ya, nonton TV misalnya, ngupingkeun radio misalnya, ningali ieu slide misalnya, ngupingkeun anu ngobrol, itu memirsa namanya. Ya, jadi ada istilah baru, pemirsa, mungkin tidak pemirsa, ya, tidak pemirsa. Jadi prosesnya itu dinamakan jadi memirsa, kata kerja operasionalnya jadi pemirsa. Kemudian berbicara dan mempresentasikan. Ini harus masuk. Nah, setelah dimasukkan ke dalam program tahunan, ini kira-kira seperti ini program semesternya. Semester 1 tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, ada kata kunci supaya kita mempermudah mencari materi yang akan diajarkan. Jam pelajaran, kemudian pertemuan. Kenapa 4 jam 2 pertemuan? Karena sunnah itu 1 minggunya hanya 2 jam. Tinggal masukkan tujuan pembelajarannya. Di mana cara membuat tujuan pembelajarannya? Nah, macam lagi kan dia ya. Mana tujuan pembelajaran? Bisa seperti ini. Nah, dikumpulkan tujuan pembelajaran untuk 1 tahunan dari 4 materi itu kurang lebih sampai dengan 44 pertanyaan. Kita lihat contoh pertanyaannya. Kenapa di merahan itu kata kerja operasionalnya supaya mudah dan prosesnya. Nah, ini peserta didik mampu menganalisis struktur teks bacaan fiksi dalam bentuk dongeng. Jadi sebutkan dongengnya. Sebab ini tujuan pembelajaran harus operasional, mudah diukur. Ya. Tasakala dan parabel yang disimak secara serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengklarifikasi pemahaman. Ini jenisnya jenis interpretasi. Ada interpretasi, ada aplikasi, ada empati. Ya. Hati-hatilah mangga di tadi zaman baheula ke zaman RPP abad 21 kan muncullah istilah ini. Ya. Teu pakai ieu teh kudu naon? Tidak harus pakai ini yang belakang merah di belakang tidak diisi, enggak apa-apa. Yang penting mah ini kata kerja operasional menganalisis, mengevaluasi, mengeksplorasi, kemudian menyampaikan, menggunakan, itu kata kerja operasional bisa diukur. Setelah selesai tujuan pembelajaran ditulis selama 1 tahunan, baru masuk ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Untuk TP bisa seperti tadi, bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dikotakan seperti ini. Iya, sadayana udah Pak atau sadayana. Oke, kalau sudah ke modul baru pertemuan. Jadi akhirnya mah diakomodir semuanya sebanyak-banyaknya. Membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan keinginan kita yang ingin dicapai. Anak itu mau apa, harus apa, gitu.
Ini juga setelah tadi jumlahnya ini sebanyak 1 tahunan. Misalnya kalau mau seperti ini juga boleh. Elemennya menyimak, kompetensinya menganalisis dan mengevaluasi, lingkup materinya teks, dongeng, sasakala dan parabel, kemudian sajak dan tema ini. Bisa juga ya kalau tadi kan lebih mudah, ini kan lebih kudu nyaman dari jadi misalnya yang ini aja yang ini aja nggak apa-apa. Ini bahkan satu-satu nah sudah ini selama 1 tahunan baru dibuat 1 semester. Di mana posisinya? Di sini di alur tujuan pembelajaran. Tina 44 dipotong jadi 22. Ini hanya untuk 1 semester dipotong. Disesuaikan dengan materi. Bisanya tujuan pembelajaran itu acak-acakan nggak apa-apa awalnya, tapi setelah masuk ke sini harus menyusun sesuai dengan materi selama 1 semester. Atau bisa dalam bentuk format lain. Ini sudah dengan KKTP-nya Pak Asep. Jadi KKTP-nya sudah ada di sini. Misalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini mah lebih ribet sehingga silabus baheula. Ya. Kodenya 711 berarti di kelas 7 nomor 1 semester 1. Tujuannya peserta didik mampu menganalisis sama dengan yang tadi ya. Tinggal pindahkan dari tujuan pembelajaran ke alur tujuan pembelajaran. Ini langsung sudah dianalisis. Ya, kompetensinya menganalisis, kontennya teks dongeng, kontennya materi, ya. Kompetensi hal yang ingin dicapai oleh siswa, kata kuncinya dongeng dan struktur teks kritis, kemudian pelajarannya kira-kira 2 jam pelajaran, dimensi Pancasilanya masuk ke sini, mandiri, berdalam kritis dan kreatif, masuk ke sini dimensi Pancasilanya. Karena yang sekarang adalah kurikulum yang memanjakan anak dalam rangka tujuannya adalah untuk profil pelajar Pancasila. Rek kemana di mana Pancasila. Pancasila. Baheula mah kan dibantai Pancasila nya. Soeharto kan dibantai ku Ibu Mega jebret. Ayeuna mana jadi ketua tujuan harus diremedial seluruh bagian pelajaran. Jadi ngajar paling kadeui we di 0 gitu. Berarti kita mengajar belum berhasil. Jika anak daya serapnya antara 41 sampai dengan 65, ini juga belum mencapai ketuntasan, diremedialnya bagian yang diperlukan. Kalau tadi seluruh, sekarang hanya sebagian yang diremedialnya yang kira-kira belum mampu. Di mana kita melihatnya? Dina analisis soal. Di situ kan ketahuan. Nomor 1 ini banyak anak yang menjawab benar dan tidak benar itu dianalisis soal. Sok analisis, alhamdulillah ta'ala. Kan mesti bayar harita ku abdi contohna ya, aplikasi analisis soal. Iya, nggak apa-apa. Berarti materi itu kita asal kayak otak gara-gara si Bapak Narwan. Sebetulnya untuk pelaksanaan kurikulum merdeka itu tidak ada istilah ulangan bersama. Kita tidak harus beri soal sebetulnya, karena kemampuan anak yang tahu adalah kita. Pak, kalau bisa ini, saya usulkan Pak Komisaris. Pak ini kan udah kurikulum merdeka. Iya.
berarti merdeka segala macamnya. Betul. Nah, kenapa ini soal harus pilih aja dari MKK? 100 kedua. Sih dia baca. Tuntas, tidak perlu remedial. Udah jelas. Ini saya kira ini terbalik ya. Harusnya yang perlu pengayaan yang ini. Loh, pokoknya gitulah. Kayak orang itu yang dilatih kalau penting waktu terbuang ya. Jadi justru yang tidak perlu remedial yang ini 66 sampai 85, yang 86 sampai 100 ini perlu pengayaan atau tantangan lebih. Ini terbaliknya. Mungkin ingat. Kira seperti ini. Disebut dikatakan dulu ini dari fase D sampai elemennya ini capaian pembelajarannya ini tinggal minat-minatkan di totalitean. Bacaan mah orang milariannya lidah. Nah dari buku super terus mencari buku supernya apa kemarin terusnya mana Pak asal pendahara asal nama kemarin itu dari paksa kulumui buku kurbar kurikulum merdeka tinggal pakai hanya apakah sudah terpenuhi semua untuk semua mata pelajaran sudah ada ya. Kalau tidak hanya dari satu buku bahan ajar itu bisa dari nyari di Google, nyari di mana kayak di flash di tempat-tempat yang lain yang ada itunya atau di sudah punya akun belajar semua kan. Nah dari PPM Pak, PMM maaf dari PMM itu banyak di situ materi-materi pembelajaran. Kita lihat aja apa praktik baik di situ ada, buku ada di situ juga, e-book tidak seperti e-book ada. Tapi itu untuk e-book itu hanya untuk guru. Kalau untuk siswa kan siswa nggak boleh bawa HP kan, nggak bisa kecuali langsung di download juga di printer ya pasti Android gitu. Chromebook itu adalah sebetulnya untuk itu. Jadi anak itu tidak bawa buku sumber dalam bentuk kertas, tapi bukunya di Chromebook. Nah, kenapa pengawas ikut campur? Di sini ada peran pengawas untuk sekolah penggerak, untuk tugasnya mendampingi kepala sekolah dalam mewujudkan ekosistem sekolah yang menyenangkan. Jadi baru dapat itu bisa jangan sekolah di belakang 2T salajan. Ya ini saya waktu itu di sini kan, ini belum dicet kan dulu. Ternyata sampai sekarang masih. Pelajaran berdiferensiasi. Walaupun ibu dan bapak mungkin sudah mengunduh di Google atau belajar di mana, ya di PMM, pembelajaran mandiri, itu ada kewajiban dari pengawas untuk ngobrol, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Anak sedang apa? Ada berapa anak? 3. Anak sedang nonton bola kah? Baseball ya, karena ada yang pakai sarung tangan itu. Baseball. Kemudian kalau kita amati, kita analisis, ini seperti apa kira-kira? Nomor 1 kelihatan bisa nonton. Nomor 2 kelihatan tapi sedikit, ya agak susah kudu jengking. Nomor 3 sama sekali tidak kelihatan. Itu menurut pengamatan kita pada suatu gambar. Ini yang melatar belakangi kenapa pembelajaran harus berdiferensiasi, karena anak itu adalah unik. Disebut unik itu anak itu berbeda-beda.
kemampuannya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, kemudian fisiknya juga berbeda-beda. Makanya kita harus melayani kebutuhan anak yang berbeda-beda itu. Berbeda-beda itu dapat diartikan diferensiasi. Kudu kumaha tuh? Tah cara kudu kieu. Yang pertama, anak harus diberi bantuan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Nu jangkung mah da geus katingali teu kudu dibere jodoh atau naon teh benernya. Anu saeutik teh wayahna tambahan hiji. Anu perdek pisan mun hiji ge teu bisa angkat kudu dua. Akhirna eta budak bisa lalajo olahraga bersama-sama. Jadi kemampuan, minat dan bakat yang unik yang tadi saya sampaikan. Anak yang satu pasti suka bisa eksak, matematik, IPA, oke. Anak yang satu mau harus olahraga, gitu. Anak yang satu gambar, gambar. Itu unik. Anak yang lain bisa bercerita aja, ngomong mencoba dengan tema yang variatif, beda-beda. Cuma dan cara kurang lah mengariung, ngadu bakonya, bapak-bapak, pasti temanya teh lebih dari 10 aja teh. Mimiti dinyaritakeun kondisi harita, terus keluar pengalaman masing-masing. Lamun aya nu sarua sudah kurang gitu. Anu geunis, ibu-ibu juga sama sih. Saya mau baju teh warna ini sangat suka sekali. Apa ini? Harus harganya juga murah loh. Masuk. Ya, tas ayeuna branded tas Setelah pembelajaran konferensi mengakomodir kemampuan, kesukaan, dan kebutuhan siswa. Jadi siswa harus diutamakan. Coba kalau mencapai Bapak Guru, bagaimana siswa gembira, ya, siswa senang, tingkat kesejahteraan siswa meningkat. Karena siswa yang golden, yang sedang, yang terkena yang tinggi itu harus kita layani semua. Otomatis kalau kita punya tugas tidak boleh sama dalam satu kelas itu, harus beda-beda disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Walaupun kemampuan per individu kata kemarin tidak harus berkelompok, ya, harus berkelompok. Tidak zamannya guru mengajar duduk di kursi depan. Cineten, komo balik HP. Sekarang guru harus mobile, gerak. Mulai budak ngobrol, guru sampeutkeun. Tanya kenapa? Komo dimundukan mah. Ulah digebrak. Risih? Stres. Kita kan tahu anak itu seperti apa. Kesiapan belajar adalah kapasitas peserta didik untuk mempelajari materi baru. Tingkat kesiapan belajar untuk memodifikasi tingkat kesulitan dan bahan ajar, sehingga dipastikan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi kesiapan belajar siswa itu kemampuan kapasitas anaknya itu ada. Kita bisa mengetahui melalui apa? Melalui asesmen diagnostik, atau orang biasa nyebut pretest, atau di pengelolaan kelas. Pemacarana begitu orang datang budak sudah siap. Apakah harus memukul meja? Apakah harus gogorowokan? Apakah dengan molotov? Ya, itu kan beberapa trik-trik untuk mengkondisikan kelas. Tapi kapasitas siswanya pasti berbeda-beda. Tidak akan begitu kita masuk semuanya diam, tidak akan. Pasti masih ada yang ngobrol,
masih ada yang cingcat gitu ya, lari ke sana kemari, masih ada keluar ke dalam, masih ada GMS, itu pasti. Karena kapasitas anak itu berbeda-beda. Kemudian minat siswa merupakan suatu keinginan besar yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi yang menyenangkan, sehingga pembelajaran menarik perhatian siswa. Jadi keinginan anak itu pasti ada ketika masuk kelas, kecuali anak yang memang sudah bermasalah di rumahnya. Ya, kalau anak sudah bermasalah di rumahnya itu ya ketika masuk kelas juga konsentrasinya sudah buyar, nggak biasa sih. Jadi kita bisa milih ketika pembelajaran itu yang berdiferensiasinya bisa konten atau materi, bisa proses atau bisa produk. Materinya berdiferensiasi, ya macam-macam, silakan. Prosesnya juga berbeda-beda, ya silakan. Produknya juga pasti berbeda-beda. Itu semua harus dihargai. Contoh, nah ini kira-kira kita akan belajar pembelajaran berdiferensiasi, temanya kreatif. Topiknya memanfaatkan sumber daya alam lingkungan sekitar untuk membuat sumber makanan. Nah, kita katakan anak-anak, silakan anak-anak praktek memanfaatkan sumber daya alam lingkungan sekitar untuk membuat sumber makanan. Materinya, mungkin si anak itu akan mencari bahan-bahan yang ada di sekitar dia. Mungkin yang dekat dengan dia itu adalah pisang. Ada yang pisang di kita. Mungkin singkong. Mungkin talas. Itu materi pembelajarannya. Sumber daya alam lingkungan sekitar. Ya mungkin ini bisa pelajaran IPA, mungkin bisa pelajaran prakarya, karena nyian kue teanya atau keterampilan tata laksana makanan, ya, atau pelajaran yang lain. Ternyata dalam materinya anak itu memilih pisang sebagian, singkong sebagian, talas sebagian, mungkin juga yang beras ketan misalnya. Mungkin juga yang lain yang ada di sini kira-kira apa? Bejong di belakang? Mau? Mungkin bawa ikan juga mungkin kan? Karena itu sumber daya alam lingkungan sekitar. Ada yang bawa ikan ini, ada yang lain bawa ikan, bawa cumi misalnya atau etong. Pancasila ini sudah biasa profil pelajar Pancasila. Ada 6, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nomor 1, sangat Tuhan karena bertalian dengan Khalik, dengan Tuhan, dengan Allah kalau kita namanya. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini dimensi Pancasila atau dimensi pelajar Pancasila atau tema kurikulum merdeka. Ada tema ini mau untuk tema intrakurikuler, ada tema untuk kegiatan P5. Ya, dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia itu, murid-murid itu harus bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang dikembangkan untuk
kita sekarang. Pengertian atau definisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi dasar hukumnya adalah Kemendikbud nomor 56 yang disempurnakan dengan Kemendikbud nomor 262 mengenai pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang diambil adalah kurikulum merdekanya. Bahwa proyek penguatan profil Pancasila merupakan kegiatan ko-kurikuler dan berbasis proyek. Karena ko-kurikuler, maka kegiatannya tidak boleh dilaksanakan pada jam belajar atau pada kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi mau tidak mau, ibu dan bapak seharusnya baca dulu standar kompetensi lulusan berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang menyelenggarakan proyek penguatan Pancasila. Jadi narasumber itu boleh dari luar kita, dari luar sekolah. Misalnya kita menggarap tentang kesenian kesingaan atau apa-apa, itu narasumbernya boleh dari luar yang ahli tentang kesingaan. Atau kita akan menggunakan misalnya kearifan global, seninya jazz, yang alatnya itu bisa menggunakan jazz. Biaya karena ini pembelajaran bisa dimasukkan ke dalam RKAS. Kalau yang kecil-kecil, kalau yang besar banyak nggak bisa. Makanya profil Pancasila atau P5 ini tidak harus menghasilkan produk. Yang penting si anak punya karakter gotong-royongna, karakter disiplina, karakter kreatifna, karakter mandirinya. Tapi setiap sekolah rata-rata yang namanya kegiatan itu mereka berasumsi harus menghasilkan produk, padahal tidak mesti. Nyerek produk itu tidak sih, yang penting mah kalaksanaan jeung aya sarana dan prasarananya. Ya. Sarana prasarananya ada. Oke. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, pendekatan kelas dinamis, di mana peserta didik secara aktif mengeksplorasi masalah dan tekanan dunia nyata untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam. Ini yang disebut anak merasakan langsung, melakukan langsung kegiatan. Tadi kan ada gerak, ada menyentuh, ada gerakan dan lain-lain. Di P5 itu anak langsung. Misalnya kalau kita mau membuat combro, itu anak yang bekerja, termasuk pembuatan programnya atau proposalnya. Kita mah hanya menjadi fasilitator saja, tidak ikut terlibat di dalamnya pembuatan proyek itu. Ya, combro kan dimulai dari pemilihan meuli tunggal ika SD, SMA, SMK. Bangun jiwa raga SMP, SMA, SMK. SD-nya tidak ada. Dibangun jiwa raga. Terus suara demokrasi SMP, SMA, SMK. Rekayasa teknologi SD, SMA, SMK. Jadi kalau SMP itu ada 7,
SD itu ada 5, ya kan dikurangi 2. Suara demokrasi dan bangunlah jiwa raganya itu tidak ada untuk SD. Untuk SMK sebetulnya ada lagi 1, cuma nggak saya masukkan di sini. Itu ketenaga kerjaan. Kalau kewirausahaan SD SMA, SMK-nya justru nggak ada, cuma ada ya SMK. Produknya kurang tahu ini ya narasumbernya mungkin bisa cari lagi lah referensinya ya. Judul nanti pedoman pelaksanaan P5, silakan di download, diunduh, muncul ini yang seperti ini ya. Nah ini yang harus dipilihnya itu adalah tema dari 7 tema itu untuk kelas 7 berarti 3 tema. Jangan di kelas 9 3 tema ya, mending di kelas 7 karena waktunya leluasa. Beda dengan di kelas 9 ada ujian di kelas 1. Oke. Kemudian peran 4 proyek itu sebetulnya ini nggak usah dibahas namanya. Kan ini hanya menerangkan saja untuk kepala sekolah untuk tim proyek. Kalau dibaca ya maka orang yang baca lalu tim gitu tadi masalahnya. Nanti di itu aja di searching ya di pedoman pelaksanaan P5. Kemudian peserta didik adalah perencana, melakukan perencanaan tujuan alur kegiatan strategi pelaksanaan dan asesmen proyek secara berkelanjutan. Jadi peserta didik udah mengasuh jadi fasilitator dan koordinator. Pendidik, mohon maaf, pendidik ya. Jadi koordinator dan fasilitator. Peserta didik mengasah komitmen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Jadi dia praktek langsung melaksanakan kegiatan. Kalau tadi misalnya pembelajaran itu ya bisa dimasukkan proyek yang kearifan lokal itu silakan. Kemudian kelas C, D, E, F itu 1 grup. Temanya mau sama boleh, mau dibedakan boleh. Yang penting untuk kelas 7 3 tema bisa bergiliran. Ya, bisa bergiliran. Yang penting siswa kelas 7 sudah mengalami P5 dengan ketiga temanya 1 tahun ya. Jadi tekasi kalau kelas 7 hanya 2 tema atau 1 grup 1 tema. Jadi misalnya kalau grup A ini sudah selesai dengan tema, nah ini proyek 1 misalnya 1A, proyek 1-nya dari bulan Agustus September. Yang kelompok A proyek 2-nya bertujuan pembuatan itu pada bulan Oktober November. Kemudian proyek 3-nya itu bulan Desember. Itu boleh. Jadi 1 kelompok siswa harus menyelesaikan 3 tema dalam kurun waktu semester. Kalau nggak selesai di semester 1 ya pindah ke semester 2. Misalnya di semester 2 waktunya lebih panjang, berarti juga 2 tema di semester 2. Di semester 1 1 tema misalkan. Ya. Yang penting harus bergilir. Semua siswa kelas 7 harus merasakan 3 tema ini. Dimensinya untuk tema kearifan lokal, bineka kebinekaan global dan bergotong royong. Untuk proyek 2 temanya bineka tunggal ika, dimensinya berkebinekaan global, gotong royong dan bernalar kritis. Jadi dimensi bisa di mana saja. Yang penting yang beda itu adalah tema. Untuk proyek 3 temanya kewirausahaan,
bergotong royong, berdalam kritis. Pak bisa oke di sini. Jadi lamun tema tadi nyin combro dipraktekeun dari laporan nyin combro dari kelompok A. Atau publikasi ditulis, dibuat semacam lapor ditulis mulai bahan, alat, praktek, hasil, tempel di majalah dinding. Itu kan publikasi. Atau disimpan di perpustakaan, atau dipasang di sudut baca kalau sudah ada. Ya, itu salah satu persyaratan kegiatan literasi itu adalah ada sudut baca. Layanan yang hiji mana wae. Ya. Dalam PKKS dan instalan api itu. Ya. Pakai perpustakaan beda dari perpustakaan. Tapi judulnya sudut baca. Kalau sudut baca berarti ya. Proyek yang direncanakan di tahun pelajaran 2122 adalah bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah jiwa dan raganya. Permasalahannya setiap Jumat pagi iya. Setiap Jumat pagi setiap Jumat pagi setiap Jumat pagi minggu keempat agenda sekolah melakukan senam pagi bersama yang dipimpin oleh instruktur dari luar, karena yang ahli senam adalah dari luar. Bangunlah jiwa dan raga. Nilai-nilainya adalah mandiri, kerjasama dan kreatif. Nilai itu dimensi ya, mandiri, kerjasama, kreatif. Waktu 4 minggu. Kenapa harus lama? Tidak mau selesai dalam 1 hari. 4 minggu itu kan seminggu hanya 1 kali. Berarti 4 kali kegiatan. Deskripsi proyeknya ini. Secara berkelompok peserta didik menyusun rangkaian gerak berirama dengan iringan kreasi musik, dapat berupa gabungan dari potongan musik atau lagu selama 5 menit. Pelaporan dilakukan dalam bentuk unjuk kerja, berarti pelaporan langsung. Untuk menyusun selama 3 minggu. Secara berkelompok buat, ini tugasnya. Secara berkelompok buat rangkaian gerak berirama terdiri dari gerakan low impact, high impact, dan berakhir dengan low impact diiringi musik rangkaian sendiri. Menang potongan lagu jeung lagu teh. Mun muda kok aya orang nama? Pak lain baret kabaret ya, semacam kabaret itu kan potongan musik tapi aya gerakna oge. Tapi ini mah dalam bentuk senam. Ya, diiringi musik. Dipraktekkan memimpin senam pagi bersama